mentang-mentang anak pejabat gitu. Jadi dia Heeh. apa berani ngelakuin Oke. mungkin kayak biarin lah Hmm. orang ayah saya Heeh. maksudnya kayak pejabat kayak gitu. Hmm. Mungkin dia Hmm. kayak Hmm. punya kekuasaan lah Hmm. gitu. Oke. Selamat pagi Tribuners, jumpa lagi dengan saya Mega Nugraha, host dari Tribun Jabar. Pagi ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang menyayat hati di mana terjadi peristiwa pidana pembunuhan di Surabaya melibatkan seorang perempuan bernama Dini asal Sukabumi. Nah, ironisnya Dini meninggal dengan tragis, mohon maaf, digilas seorang pria yang disebutkan sebagai pacarnya berinisial G, dan dia sudah disebutkan sebagai anak anggota DPR RI dari fraksi PKB, dan saat ini proses kasus penanganannya sudah ditangani oleh Polrestabes Surabaya dan pelaku juga sudah ditangkap. Nah, sekarang saya sudah terhubung dengan keluarga almarhumah Dini di Sukabumi. Saat ini saya terhubung dengan Teh Elsa, demikian ya. Oke, halo. Tapi sudah dimakamkan di Sukabumi atau di mana? Atau belum? Ya, alhamdulillah dimakamkan di sini di Sukabumi. Berjalan dengan lancar ya, Teh ya? Ini. Iya. Oke. Teh, bisa nggak kita bicara sosok Teh Dini itu eh, sampai di Surabaya mungkin seperti apa? Mungkin bekerja di sana atau bagaimana gitu. Cerita Hmm, sedikit mungkin. ya. Kalau sosoknya tertutup ya, Kak. Oke. Mm, Tertutup mm, baik sih, baik lah kalau namanya keluarga mm, baik ya. mm, Cuman dia emang tertutup gitu, gak suka apa ya, gak suka mm. cerita masalah Oke. dia atau apa Mm, gitu. mm, Pokoknya dia orangnya benar tetap tertutup walaupun ke keluarga. mm. Oke. Dari pemberitaan-pemberitaan Tribun kemarin itu Teh Dini itu katanya sudah berada 12 tahun di sana dan Iya betul. nggak pernah pulang apa atau bagaimana mungkin Iya konfirmasi? nggak pernah pulang, nggak pernah Oke. pulang. Tapi selalu komunikasi ya, Teh ya? Alhamdulillah komunikasi lancar. Oke. Nah, sebelum peristiwa naas itu terjadi, sempat ada komunikasi nggak dengan pihak keluarga tentang masalah yang dialami atau kehidupan sehari-harinya atau bagaimana? Kalau masalah yang dialami enggak ya. Oke. Cuman kalau kayak chatting biasa sih, heeh, gitu. Mm-mm. Kalau kalau lebih ke nyeritain masalah dia, dia sih Mm. enggak gitu. Oke. Paling yang ringan-ringan aja kita Oh, yang bahasnya. ringan-ringan. Heeh. Dan Mm. ketika Teh Dini tidak cerita apa hal-hal yang agak mencurigakan dan pihak keluarga menerima itu, pasti sempat penasaran gak sih dengan apa motifnya apa seperti apa gitu, Teh? Hmm. Iyalah, Oke. sampai sekarang kita juga masih penasaran kan itu motifnya belum Oke. ketahuan ya apa Heeh, gitu. makanya. Heeh. Oh, Oke. belum ketahuan. Sampai Nah, saat ini kita masih penasaran sih. Teteh di pihak keluarga sudah ada kuasa hukum untuk menangani perkara ini? Ya, ada. Ada. Oke. Nah, sejauh ini apa yang didapat informasi dari Polri, dari polisi, dari penyidik, melalui kuasa hukum Teteh mungkin di sana, apa sih yang terjadi mungkin? Ada mungkin mungkin agak sedikit terungkap motifnya seperti apa atau bagaimana? Kalau motif Hmm. kalau motif ya kayaknya belum sih sampai saat Oke. ini belum ada motif-motif tertentu Oke. katanya. Nah, Teh, ini tuh di pemberitaan juga Teh Didi itu kan sudah menikah sebelumnya, terus sekarang sudah punya anak. Itu apa Ya. berapa tahun usianya ditinggal? Sekarang Desember sekarang dia 12 tahun. 12 tahun berarti hampir berbarengan dengan Teh Dini berangkat ke Surabaya? Hmm. Iya, dia Oke. usia 6 bulan ninggalin si Oh, dedeknya ditinggalin. oke. Dan untuk kerja ya, Teh ya? Iya, Kerja. untuk kerja. Oke. Mungkin bisa disinggung kerja apa sih, mungkin bisa berbagi cerita? Ya katanya sih kayak toko ya, toko-toko kayak Oke. gitu. Heeh, heeh. Dia bilang. Mhm. Oke. Nah, Teh, setelah kasus ini diungkap oleh Polri, kemudian pelaku sudah ditangkap, apa apa yang terjadi setelah itu? Apakah, eee, apa namanya, apa ada sempat diberitakan sempat ada upaya damai dari pihak, keluarga tersangka, menghubungi juga, itu apa terkonfirmasi memang benar seperti itu? Mhm, Iya, mhm. ada perantara lah yang datang ke sini Oke. nawarin. Mhm. Kalau dibilang damai enggak ya, cuman Oke. kayak nawarin sejumlah uang gitu. Mhm, mhm, mhm. Oke. Tapi kita tahu.
Oke. Itu Karena nggak boleh ada yang tahu gitu, nggak boleh ada yang tahu. Media oh, ataupun pengacara nggak boleh ada yang tahu. Makanya oke. kita tolak. Oke. Berapa mungkin itu mau ngasih katanya? Enggak sih, apa, enggak disebutin nominalnya ya. Cuman Mhm. katanya dalam jumlah yang besar, cukup besar gitu. Mhm mhm mhm. Oke. Teh ketika keluarga mendengar peristiwa meninggalnya Teh Dini seperti itu, apa yang dipikirkan di benak keluarga? Sampai kok sejahat itu, kok sebiadab itu, apa mungkin Teh? Iya, iya gitu, apa, kok bisa gitu. Ya. Kayak masih gak nyangka aja gitu, kok bisa Mhm gitu dia kayak mhm. gitu ke kakak saya gitu. Apa Oke. karena Mhm cemburu kah atau apakah dia kan mhm. eh, motifnya juga belum diketahui ya. Iya, heeh heeh heeh. Masih bertanya-tanya aja sih sampai sekarang. Oke. Teh Dini itu masih ada ibu? Ibunya ibu Alhamdulillah. oh, oke. Itu ibu sekarang bagaimana kondisinya melihat, eee, hal ini? Ya masih kayak gitu lah, Masih shock ya? masih shock lah. Oke. Teh Teh Elsa ini berapa tahun terpaut usia dengan Teh Dini? Tiga tahun. Oh, 3 tahun. Berarti dari kecil memang berarti, tumbuh bersama maksudnya, karena usianya nggak jauh beda, sering main bareng mungkin juga seperti itu ya, Teh, ya? Sebagai Nah, layaknya adik Kakak. Apa hal yang diingat dari Teteh ketika terakhir kalau yang bertemu? dia baik ya, nggak Oke. pernah apa Mhm namanya, meskipun kakak, dia mhm. tuh nggak pernah kayak marah atau suka Oke. suka ngalah gitu Mhm sama mhm. adiknya. Mhm mhm mhm. Nggak mau menang sendiri gitu. Oke. Heeh. Nah, ketika memutuskan tadi nih untuk pergi ke Surabaya terus pihak keluarga sempat, melarang atau bagaimana gitu? Kita nggak tahu ya, nggak tahu Oke. apa, nggak tahu dia mau pergi ke Surabaya gitu, mau Oh, tahunya nggak tahu-tahu dia udah mhm. ada di sana aja. Oke. Oke. Nanti ketika ini pelakunya itu kan anak anggota DPR, terus Teteh punya apakah Teteh mulai apa, berpikiran, "Wah, kok sampai seperti itu?" Kaget maksudnya apa ya, pelaku dari kasus ini adalah anak anggota DPR, maksudnya, sejauh mana pihak keluarga ketika mendengar informasi tersebut? Iya, kayak apa ya, mentang-mentang anak pejabat gitu, jadi dia Heeh, apa berani ngelakuin oke, mungkin kayak biarin lah mhm, orang ayah saya heeh, maksudnya kayak pejabat kayak gitu, mhm, mungkin dia mhm kayak mhm, punya kekuasaan lah mhm, gitu. oke, mhm 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 mhm, oke, oke, mhm. Nah, Teh, eee, itu yang menghubungi Teteh itu langsung dari orang tua tersangka? Gimana? Yang menghubungi Teteh itu dari orang tua tersangka langsung atau via perantara juga? Perantara dia. Nah, Ya, perantaranya perantara. sebagai Mm. perantaranya siapa? Adalah dari satu partai, saya nggak bisa Oh, sebutin oke, ya. dari satu partai. Oh, dari satu partai. Di Sukabumi ya, Teh, ya? Di Sukabumi ya? Ya. Oke. Nah, Teh, eee, terkait proses penyidikan ya mungkin Teteh sudah diberitahu, eee, apa, update penyidikan sampai terkini itu sudah sampai sejauh mana mungkin? Sudah ada informasi? Belum sih, belum sejauh ini belum, Belum masih di ada? rekonstruksi ya kemarin Heeh, ya itu. rekonstruksi, heeh heeh. Oke. Hmm. Heeh. Teteh sempat kemarin, ada melihat rekonstruksinya Teh, ke Ya, Surabaya? Datang ke sana? oh, enggak, Oke. enggak, Ada dari pihak keluarga yang datang? enggak ada sih. Oh, nggak ada. Oh, jadi sejauh ini pihak keluarga langsung menyerahkan sepenuhnya ke Hmm. polisi gitu ya? Menyerahkan ke kuasa hukum Oh, ke kita kuasa aja. hukum, oke. Hmm. Tapi sempat melihat video-video, eee, ep video-video pemberitaan soal rekonstruksinya mungkin sudah melihat ya? Iya sudah. Gimana tanggapannya Teh ketika melihat proses rekonstruksi tersebut? Gimana ya? Mhm, oke Eh, ya gitulah, oke, gitu heeh. aja. Nah, nah Nah, kemudian sekarang kondisi si itu anaknya bagaimana Teh? Sudah tahu ibunya? Karena mungkin sudah agak gede hmm, juga udah ngerti gitu ya? Nah, ya mhm, namanya anak ya kalau dibahas lagi nangis lagi, oke, kadang oh, ada ceria lagi, lupa, nangis mhm, lagi, ya mhm gitu, mhm, namanya juga anak-anak. oke. Itu kan dari 6 bulan Teh ditinggal, Iya,
masih ingat dengan, maksud saya masih ingat, maksudnya mengenali orang tuanya ibunya gitu, Teh Dini? Mengenali Teh Dini? Iya, karena dia juga sering komunikasi Oke, gitu. oh sering komunikasi, iya iya iya, oke. Sehingga si anak juga tahu persis ya Teh, ibunya gimana ya? Oke, Iya. heeh. Dan kecil juga sering dibilangin, ini mama kamu gitu, sambil liatin Oke temennya. oke, Teh Dini, mhm mhm. Nah, Teh, nah dari proses ini kan, apa namanya ya, polisi itu sejauh ini menetapkan tersangka itu dengan pasal 338 tentang pembunuhan, yang artinya, Hmm. tidak ada, sejauh ini ancaman pidananya itu bukan mati lagi, bukan pidana mati tapi 20 tahun. Beda dengan pembunuhan Ya. berencana 340. Nah, seandainya misalkan ini Teh, si tersangka tidak dijerat hukum mati, bagaimana respon keluarga? Kecewa sih ya, pasti Mhm, kecewa, mhm, kesel, marah, tapi gimana ya, gak bisa apa-apa juga. Mungkin itu mhm, emang apa mhm. keputusan dari pihak berwajib mungkin. Oke Kalau dirasa kecewa ya pastilah, pasti oke. kecewa. Mhm mhm mhm. Tapi yang penting terpenting, pihak, keluarga berharap ini dihukum seadil-adilnya, se 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 ini ya. Nah, Oke Teh. Nah Teh, eee, selama Teh Dini di Surabaya, apa namanya, selama 12 tahun itu seperti biasa mungkin kalau istilahnya kita, menafkahi anaknya atau bagaimana, iya, iya, alhamdulillah. selalu begitu? Oke. Nah kemudian ketika Teh Dini ini, apa ya, kan Teh Dini ini aktif di media sosial nih Teh, jadi paling tidak keluarga bisa memantau terus bagaimana perkembangan dari si Teh Dini. Nah, itu sempat eee, sempat ada curiga atau bagaimana gitu, sering menanyakan bagaimana sih misalkan, relasi asmaranya sekarang gitu mungkin, apa rencana menikah lagi, sempat ngebahas sana nggak Teh? Enggak sih, Heeh kayak yang dibahas tadi di awal, heeh. dia itu emang tertutup. Oh Cuma kalau di heeh, mmm. kalau ditanya soal apa, yang ada di media sosial dia paling bilang, "Ah, itu cuma konten," Oke, katanya gitu. heeh. Tadinya itu dia 2 anak 2 bersaudara sama Teh Elsa ya? Enggak, 6 bersaudara. Oh, nah, Teh Elsa berarti yang Mhm. bungsu? Iya, saya yang kelima, ada lagi Oke, adik saya yang oh kalau berarti Teh Dini itu yang keempat? keempat. Oh yang Ya. keempat, oke. Oke, Teh Elsa, eee, melihat perkembangannya memang juga miris juga ya melihat karena ini mengejutkan tuh karena peristiwanya itu Teh Dini meninggal dengan cara-cara yang sungguh tak berperi kemanusiaan gitu. Ya. Terakhir gitu Teh, harapan apa Teteh ke pihak kepolisian dan ke pihak, keluarga tersangka teh? Ya kalau ke kepolisiannya, mudah-mudahan bisa adil gitu, Mhm nggak condong ke atas, mhm bisa memberikan hukuman yang setimpal ke mhm pelaku. mhm Kalau ke tersangka ya, mhm, ke keluarga tersangka, iya, mudah-mudahan ada itikat baiknya, mhm tanpa ada embel apapun, mhm, eee, minta maaf secara tulus ke kita oke tanpa apa, tanpa ada perantara apapun oke. gitu. Oh belum ada pernyataan maaf dari pihak keluarga? Langsung ke, keluarga korban? Belum. Belum ada? Belum ada, hanya yang tersebar di media sosial aja itu. Oke, sekalinya mau ini ada embel-embel gitu ya Teh? Sekalinya ada Iya, tapi yang pasti dari pihak keluarga menegaskan bahwa pihak keluarga tidak akan mundur, tetap maju terus gitu ya Teh ya? iya, Nggak akan berdamai? kita tetap akan maju. Oke, siap. Oke, Teh Dini, terima kasih sudah bisa berbagi cerita dengan kami soal peristiwa yang tragis ini. Semoga keluarga diberi kekuatan, ketabahan untuk menangani kasus ini dan semoga pihak keluarga juga sabar menanti proses hukum yang berjalan. Dan tentu saja kami berharap keluarga selalu diberi kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih Teh Elsa sudah berbagi cerita dengan kami. Sehat-sehat selalu di sana. Mari. Ya, Oke, sama. ya. Ya Tribuners, begitulah wawancara saya dengan Teh Elsa, adik dari almarhumah Dini, terkait kasus pembunuhan, di Surabaya yang mengejutkan. Dan tentu saja ini mengejutkan karena, melibatkan anak anggota DPR. Ya sekalipun sekalipun anak DPR siapapun, kita mau menjunjung tinggi asas persamaan hukum. Siapapun, terlibat dengan hukum, ya dia harus, diadili.
Ya, sekian Tribuners, sampai ketemu lagi di waktu yang lain. Terima kasih.